Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kirap api PON ke-21 2024 Aceh Sumatera Utara kembali tiba di Banda Aceh setelah berkeliling di 23 kabupaten kota di Aceh hingga wilayah Sumatera Utara. Api PON ini diambil dari gunung berapi Jaboy, Kota Sabang pada 27 Agustus dan dibawa berkeliling 23 kabupaten kota di Aceh. Api tersebut juga sempat diarak keliling Sumatera Utara dan kembali tiba di Banda Aceh. Usai diterima oleh pejabat Wali Kota Banda Aceh, api akan ditempatkan di pendopo Gubernur Aceh. Dan selanjutnya api PON ini akan dibawa kembali pada opening ceremony PON di Aceh Sumut di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Nah, memang sejumlah campur sudah berlangsung begitu ya. Tapi nanti bagaimanakah kemudian opening ceremony dari PON ke-21 2024 yang akan berlangsung itu dinantikan juga oleh masyarakat. Dan pemirsa, kalau kita lihat memang PON ini pertama kali digelar di dua provinsi Aceh dan Sumatera Utara pada tahun ini, di mana Menpora Dito Aryo Tejo memastikan upacara pembukaan akan digelar secara meriah di Stadion Harapan Bangsa Aceh dengan menampilkan ada budaya dan juga berbagai teknologi canggih. Berikut wawancara TV One dengan Menpora Dito Aryo Tejo. Ya pemirsa, Pekan Olahraga Nasional 2024 sebentar lagi akan digelar. Lalu seperti apa opening ceremony-nya? Nah, saya juga penasaran. Nah, untuk itu saya mau tanya langsung nih ke Menteri Pemuda Olahraga Dito Aryo Tejo. Mas Dito, apa kabar, sehat? Baik, Mbak Fatima. Ini kita mau kupas tuntas seperti apa nanti opening ceremony PON 2024 nanti. Seperti apa, Mas Dito? Ya, pastinya opening ceremony ini kita seperti saya sampaikan dimanapun, ini kita Indonesia sudah terbiasa sejak opening ceremony Asian Games 2018 yang sangat megah. Pasti konsepnya itu harus mengambil standar seperti itu. Jadi masyarakat yang memiliki ingatan Asian Games ya nggak jauh seperti itu, tapi tentunya dengan kita lebih kentalkan ciri khas lokalnya, di mana opening ceremony ini akan dilakukan di Aceh dan closing ceremony akan dilakukan di Medan, Sumatera Utara. Jadi untuk opening ceremony pasti ada perpaduan budaya-budaya dari Aceh sendiri dipadukan dengan budaya Nusantara, dan pastinya ada juga berbau teknologi tinggi, dan insya Allah keren. Dan bagaimana ini para atlet dan juga para masyarakat bisa terhibur dan juga bisa meninggikan animo mendukung para daerahnya masing-masing. Berarti ini pasti akan megah begitu ya, gak kalah sama kelas-kelas internasional begitu ya? Ya, nggak kalah lah, walaupun budgetnya juga budget lokal, tapi taste-nya taste internasional. Dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Nah, ini kan digelarnya di dua daerah. Akan digelar di Aceh. Nanti yang di Sumutnya kan seperti apa? Pada hari openingnya seperti apa, Mas? Ya, ketika opening di Sumut tidak ada event apa-apa, jadi semua akan diundang di Aceh, seluruh daerah. Dan di Sumut nanti dikhususkan di closing ceremony, di mana karena closing ceremony mungkin pesertanya, audiensnya akan sedikit berbeda karena pasti tidak semua peserta itu masih ada di Aceh ataupun Sumut. Biasanya itu udah game-game yang terakhir, jadi nanti mungkin konsep closing ceremony-nya lebih terbuka untuk umum. Berarti nanti akan difokuskan di Aceh openingnya, baru di closingnya di Sumut, ya? Di Medan. Nah, nanti Mas, kalau melihat mengukur tingkat keberhasilan dari opening ceremony ini kan biasanya merangkul UMKM, masyarakat sekitar, itu seperti apa Mas melihatnya? Ya, pastinya dengan gelaran opening, closing ceremony, dan khususnya PON secara keseluruhan, ini yang dampak multiplier efeknya itu salah satunya bagaimana bisa mengangkat ekonomi melalui UMKM dan pemaksimalan lapangan kerja masyarakat di sekitar. Jadi pastinya memang dari awal perhelatan PON ini sudah kita wajibkan menggunakan produk lokal dari daerah Aceh maupun Sumut, dan bagaimana memaksimalkan SDM dari Aceh dan Sumut ini bisa diikutsertakan. Jadi nggak cuma acaranya aja, tapi melibatkan masyarakat daerah sekitar, begitu ya, Mas? Agar ya kita bisa lihat untuk Aceh khususnya, ini merupakan acara nasional terbesar yang pernah dibikin di Aceh. Jadi kita juga ingin masyarakat Aceh, anak-anak muda lokal di Aceh ini ikut serta berperan aktif dan juga mendapatkan knowledge untuk membuat dan mengelola event sebesar PON kali ini. Baik, nah Mas Dito, kemarin saya sempat lihat Mas Dito sebut bahwa PON ini pengen sukses administrasinya, ekonominya, acaranya ini
Maksudnya seperti apa nih Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi dalam PON ini kita ini sukses itu tidak hanya penyelenggaraan saja, tapi bagaimana PON ini sukses secara prestasi, di mana ini menghasilkan atlet-atlet yang nantinya bisa membawa nama Indonesia ke dunia. Bagaimana PON ini sukses juga secara penyelenggaraan, jadi tadi seperti opening ceremony, closing, dan juga pertandingan, setting-settingan dan overlay setiap venue, itu kan sukses. Kalau bagus, itu namanya sukses. Dan juga sukses administrasi, di mana PON ini menggunakan postur anggaran yang berasal dari APBN pusat dan juga sebagian APBD. Nah, ini kan harus transparansinya dan akuntabilitasnya ini harus clear. Jadi kita tidak ingin selesai PON ini meninggalkan baik itu hutang ataupun meninggalkan masalah yang di kemudian hari bisa membebani para pejabat yang ikut mengurus PON ini. Dan terakhir adalah PON bisa meningkatkan ekonomi daerah. Ya, ini yang kita harapkan multiplier efek dari penyelenggaraan event olahraga ini bisa mengangkat baik itu dari promosi, ekonomi, UMKM dari daerah Aceh dan Sumut khususnya. Berarti memang berapa efek tersebut yang memang diharapkan bisa memajukan kedua daerah maupun daerah lainnya begitu. Nah Mas Dito, yang membedakan PON ini sama PON-PON sebelumnya seperti apa? Pastinya yang membedakan adalah dari segi wilayahnya pun ini sangat luas, satu Aceh, satu Sumatera Utara, dan ini yang mengakibatkan agak bengkaknya cabang olahraga di mana masing-masing daerah ini ingin memiliki cabang olahraga yang jumlahnya tidak beda jauh. Jadi ini tapi akan menjadi evaluasi kita ke depan agar ke depan PON ini benar-benar setelah selesai ini venue-venue bisa manfaat buat masyarakat juga. Jadi bedanya pastinya ini menjadi PON yang paling ramai dan paling besar. Paling ramai, paling besar. Nah Mas Dito nanti pasti datang dong beri dukungan kepada para atlet. Pasti dong. Bagi badannya gimana nih di Aceh sama di Sumut? Kita akan menyiapkan minggu pertama di Aceh dan minggu kedua di Medan, di Sumatera Utara. Berarti full datang, membantu atau memberi dukungan kepada para atlet. Besok saya akan terbang ke Aceh dan Aceh Tenggara, ke Aceh Selatan, ke Aceh Singkil. Aceh kan banyak, jadi ini momen juga buat saya kayaknya menarik. Ini mengenal Aceh keseluruhan. Dan nantinya juga di Sumatera Utara saya akan melakukan roadshow juga di seluruh daerah. Berarti fokus datang ke Aceh juga, ke Sumut juga melihat secara langsung. Pakai baju khusus kan nanti pas opening ceremony? Ini khusus. Ini. Pakai baju. Ada. Nanti ada dari PB PON, dari KONI menyiapkan. Nah, mungkin nanti akan saat acara baru di launching. Oke, baik, kita bakal tunggu seperti apa. Mas Dito seragamnya nanti pas closing opening ceremony maupun closing ceremony. Siap. Baik, Mas Dito terima kasih sudah berbincang buat TV One juga. Kita akan tunggu seperti apa nanti eventnya, suksesannya. Makasih. Nanti juga mungkin kita akan lihat langsung. Harus wajib ini. Dan kita akan mengabarkan kesuksesan PON 2024. Sekali lagi terima kasih Mas Dito. Terima kasih. Ya pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Menteri Pemuda Olahraga Dito Aryo Tejo seputar Pekan Olahraga Nasional 2024 yang akan digelar di Aceh dan Sumut. Tentu ini menjadi menarik karena PON kali ini digelar di dua provinsi yang berbeda. Tentunya kita akan nantikan seperti apa kemeriahan opening seremoninya serta pagelaran olahraga yang akan digelar di dua provinsi berbeda tersebut. Dan tentunya kita akan nantikan seperti apa pagelarannya dan informasinya di TV One. Saya Fatima Abar mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa.